Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang aplikasi Quran for Android. Sobat sekalian mungkin sudah akrab dengan aplikasi ini, tapi mungkin beberapa fitur perlu saya jelaskan. Baik sobat, kita masuk ke Play Store, lalu kata kuncinya Quran for Android gitu ya, atau Quran aja. Nah, yang biru ini yang dari Quran.com. Punya saya sudah terinstall, jadi sobat tinggal diinstal aja. Saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Ini tampilan awal atau tampilan home dia seperti ini. Yang pertama ini berdasarkan surah. Jadi surah ini sebelah kanan adalah nomor halaman di mushafnya. Lalu juz ini dia kasih makro ya, juz 1 atau rubuk tsani dan seterusnya sampai di akhir surat. Sama di sebelah kanan adalah nomor halaman. Kemudian kalau sobat pengen membuka, tinggal diklik aja. Dia langsung akan tampil seperti ini. Atau kalau misalnya tampilan pengen dibuka dari pertama, sobat bisa klik yang bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini di titik 3 di kanan ini ya, kita klik. Jam ya, kita klik jam. Jam itu kalau kita misalnya sudah tahu halaman Al-Qur'annya, mushafnya, atau kita sudah tahu di surat apa dan ayat berapa. Misalnya ini saya tulis. Al-Mumtahanah itu ya. Misalnya Al-Mumtahanah ayat 8. Lalu oke. Dia akan langsung menuju ke ayat yang kita tuju. Jadi jam itu untuk misalnya kita sudah tahu ayat atau kita sudah tahu ayat dan suratnya. Kemudian kita coba fitur search ya, kita klik. Lalu kita masukkan kata kunci. Sobat, meskipun di Al-Quran ini, mushaf ini ditulis dengan Rasm Utsmani, tetapi sobat ketika masukkan seperti ini, dia akan tetap terbaca. Jadi ditemukan di 2 surat Maidah ya. Ada 2 ayat di surat Maidah. Kita klik misalnya yang pertama. Berarti kan kata azlam di sini dikasih ba, berarti dia mulasik ya. Artinya ada yang nempel tambahan huruf ba pun tetap diindeks, dicari. Kemudian azlam tulisannya pakai alif berdiri ya. Ini Rasm Utsmani, tetapi dia tetap terbaca. Baik. Lalu kita tap agak lama, keluar fitur seperti ini nih yang pertama. Ini untuk share. Pertama ini yang sebelah kanan ini copy. Sobat tinggal diklik. Dia sudah di copy, nanti sobat tinggal paste di mana aja. Kita ulang lagi, kalau misalnya kita mau seperti itu lagi, klik dimanapun tempat ayat itu, agak lama ya, atau tab agak lama. Baik, yang ini share ayat. Share ayat itu berarti nanti ayat ini akan di-share sekaligus dengan surat apa, ayat berapa. Saya klik aja untuk melihat. Share-nya bisa di Facebook, kemudian di message, dan seterusnya, Cancel. Kemudian share yang ketiga, kalau ini sobat, ini share, ini tapi gambar seperti ini, share hanya linknya saja. Jadi kalau sobat klik, ya, tetap dia ada pilihan share kemana, tetapi dia hanya share link. Nanti link itu ketika ditekan, dia akan menuju ke situs dia, yaitu situs Quran
gmail.com. Kita klik lagi tab untuk melihat lanjut yang tadi. Sekarang yang menu ini ya, ini menu bookmark. Jadi kita akan membookmark. Bookmark itu maksudnya kita simpen, catat supaya nanti kita mau lihat lagi bisa langsung gampang gitu, nggak nyari lagi. Misalnya kita klik ini ya, klik, selesai. Kemudian kita kembali ke bookmark. Kita lihat di bookmark. Nah, ini ayat yang barusan kita bookmark. Jadi sobat, kalau misalnya kita sudah ketemu ayat yang kita cari, terus kita mau lain kali mau buka lagi, itu cukup kita bookmark, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita klik, dia akan diarahkan ke sana. Nah, seperti ini. Sobat, bookmark ini sobat bisa menghapus ya. Misalnya kalau mau menghapus tinggal di tab agak lama atau diklik gitu, kemudian tinggal diklik atau di tab tanda silang, berarti dia sudah dihapus. Sekarang kita kembali lagi ke tadi di Hurrimat, ayat yang kita cari, tab agak lama. Nah, sekarang kita buka di sini. Ini yang paling penting. Ini adalah penjelasan tafsir. Jadi penjelasan itu bisa berupa tafsir atau terjemahan. Terjemahan apa itu tergantung kita. Ini saya buka terjemahannya bahasa Inggris Yusuf Ali, lalu Arabik tafsir Jalalain. Nah, di mana ngaturnya? Ngaturnya di sini nih. Kita klik yang ada di sini. Lalu di sini kelihatan saya yang sudah punya ini bahasa Indonesia Yusuf Ali, Ibnu Katsir, Tanwir ini Ibnu Asyur, kemudian Al-Muyassar, tafsir Jalalain. Nah, kalau more translation itu kita klik, ini adalah yang bisa kita download ya. Kalau yang di bagian atas ini yang sudah kita download, kemudian yang bagian bawah ini yang belum kita download. Kalau sobat misalnya pengen saya pakai juga Asbabun Nuzul Al-Wahidi, tinggal di download aja, nanti dia akan masuk di keterangan atau penjelasan dari ayat. Ini pilihannya termasuk terjemahannya. Kita kembali. Lalu kalau ini pilihan untuk ditampilkan ya. Kalau misalnya yang kita tampilkan hanya tafsir Jalalain saja, maka dia yang ditampilkan hanya tafsir Jalalainnya saja. Nah, seperti ini. Hurrimat alaikumul maitatu ay akluha waddamu ay al-masfuh kama fil an'am dan seterusnya. Sobat, kalau sobat misalnya ini baca tafsir Jalalain berarti kita kan, sobat bisa klik di sini untuk melanjutkan ya, ini resitasi di sini ini yang sebelumnya, kalau ini yang setelahnya. Jadi misalnya kita klik berikutnya, dia akan berada di ayat yang setelahnya, yaitu yas'alunaka madza uhilla lahum. Kita buka misalnya. Jadi klik tadi menuju ke yas'alunaka madza uhilla lahum. Kalau klik sebelumnya, saya lihat lagi tafsir Jalalain kan. Ini kalau kita klik next, itu artinya dia akan membuka tafsir Jalalain untuk ayat setelahnya. Kalau klik pref yang sini, berarti kita membuka tafsir Jalalain ayat yang sebelumnya. Kita klik, berarti ya ini yang sebelumnya. Jadi ini untuk membaca tafsir Jalalain langsung dari sini. Setelah dan sebelum. Kalau yang dibuka tadi adalah sesuai dengan yang kita buka pertama, yaitu di surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 3 ya. Baik. Ini untuk menutup tampilan ini. Nah. Sobat sekalian, kalau mau membuka halaman berikutnya tinggal geser ke kanan atau digeser
ke kiri. Ini yang tadi saya ceritakan, kita bisa buka dari sini ya. Kita bisa buka dari sini. Terus kita klik ini. Dia akan melantunkan ya. Dia akan melantunkan ayat. Nah, pilihannya koriknya siapa? Kalau di saya ini saya pilih Sudes ya. Tapi memang sobat, ini semuanya harus di-download. Jadi memang aplikasinya kecil, tapi ini harus di-download. Sobat bisa melihat misalnya kalau yang kangen dengan Syekh Basit, ada ini Syekh Basit. Lalu bisa Syekh Sudes. Kemudian yang populer lagi mungkin kangen sama Syekh Jibril yang biasa ikut tarawih di Kairo, Masjid Amr bin As, ini Syekh Muhammad Jibril, Syekh Homidi, dan seterusnya. Semuanya ini harus di-download. Kemudian kita akan membuka bagian setting. Tap atau diklik. Ini Arabic mode. Kalau diklik nanti semuanya akan, nah seperti ini ya. Jadi semuanya Arabic termasuk tampilan ayatnya. Kalau sobat lebih akrab dengan Arabic silahkan dipilih. Di juz juga seperti itu, tertulis dalam bahasa Arab, surah juga seperti itu. Kemudian termasuk kalau misalnya sobat di marji'iyat atau bookmark tadi juga akan seperti itu semuanya ya. Termasuk ketika misalnya kita mencari di jumping tadi, itu juga kalau tadi kan nulis Al-Mumtahanah pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang Al-Mumtahanahnya pakai bahasa Arab. Nah, kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Kita hilangkan centangnya, jadi menjadi Latin lagi. Kemudian kembali ke setting, kita bahas yang selanjutnya ya. New background, kemudian full screen in portrait mode, dual page. Ini kalau dicentang nanti kalau ketika landscape ini ya. Ketika landscape dia menjadi dual page. Silahkan nanti dicoba sendiri seluruhnya naik mode ini, nanti gambarnya tulisannya hitam semua, tulisannya putih gitu ya. Kemudian di bookmark yang terakhir ini untuk mengatur urutan. Misalnya ini diurutkan berdasarkan tanggal ya masuk. Kalau diurutkan location Quran berarti nanti akan berubah. Misalnya surat yang lebih duluan dia akan ditata lebih atas. Nah, kalau recent page tetap dia akan seperti ini recent page ya. Baik, sobat sekalian, demikian tutorial saya tentang Quran.com. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat sekalian. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.